Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita kekuatan tekad, kesehatan, keselamatan, yang dengannya kita bisa terus menjalankan dari berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sadarilah betul nikmat ini merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk kita seluruhnya. Kembali kita melanjutkan dari mempelajari kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Kemarin kita telah menyelesaikan khobar, ya, yaitu khobar ghairu mufrad. Khobar ghairu mufrad ada berapa? Ada dua. Yang pertama bernama jumlah. Jumlah ada dua, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Dan yang kedua syibhul jumlah. Syibhul jumlah ada dua, yaitu apa? Jar majrur dan adz-dzaraf. Contohkan khabar yang berbentuk jumlah ismiyah. Zaidun khabar jumlah ismiyah. Iya, Zaidun abuhu ghaniyun. Khabar jumlah fi'liyah. Badanuhu. Yang berbentuk jar majrur. Alhamdulillah. Yang berbentuk dzaraf. Ya, as-sabburah amamal aulad. Kemudian kita membaca catatan juga, ya, kemarin bahwasanya jika khobar itu dia berbentuk jar majrur atau dzaraf, biasanya dia dikedepankan, disebut dengan khobar muqaddam, dan mubtada'nya disebut dengan mubtada' muakhar. Jadi khobar yang dikedepankan, mubtada' yang diakhirkan. Contohnya fil masjidi Zaidun, itu ya. Amamal masjidi Zaidun. Di antara faedahnya adalah pembatasan, yaitu ya, fil masjidi Zaidun. Di masjid hanya Zaid. Itu di antara maknanya. Kemudian kemarin kita mengerjakan tugas, ya. Tugas yang sahih matarahu ghalaton, dan yang tugas sebutkan mana fa'il, mana naibul fa'il, mana mubtada' dan mana khobar. Kita telah mengerjakan 5 soal, 1 sampai 5. Soal berikutnya nomor 6 pada kitab Al-Muyassar, ya. Pada halaman berapa? Iya. 42 sampai 43. Berikutnya, ya'ti ahadakumus syaitanu. Mana fa'ilnya? Mana fa'ilnya? Fa'il harus selalu marfu. Asyaitonu. Jadi begitu cara mencarinya. Cara mencarinya. Karena sebagaimana yang telah kita pelajari, ya'ti ahada ya asyaitan. Ya'ti ini kan fi'il mudhari, ya. Kita cari mana yang marfu. Itulah fa'ilnya, syaitan. Ya. Syaitan ini fa'il, ya. Fa'il, ahada, maf'ulun bih. Jadi cara mengartikannya, ya,
syaitan datang kepada salah seorang di antara kalian. Begitu cara mengartikannya ya. Jadi syaitan datang kepada salah seorang di antara kalian. Ini fa'ilnya. Berikutnya, wala yuqbalu minha syafa'atun. Wala yuqbalu minha syafa'atun. Huruf yuqbalu isim atau fi'il? Fi'il ya. Fi'il mudhari kan? Ma'lum atau majhul? Majhul. Kalau dia majhul dia butuh apa? Naibul fa'il. Mana naibul fa'ilnya? Syafa'at. Ya. Jadi tidak langsung ya. Jadi tidak langsung. Dan syafaat itu tidak diterima dari mereka. Dan syafaat ya. Jadi dan cara mengartikannya ya. Dan syafaat itu tidak diterima dari mereka, darinya. Ini itu sekalian latihan cara mengartikan ayat Al-Qur'an juga. Ini ayat Al-Qur'an ini. Kalau ini hadis yang nomor 6 itu. Berikutnya, wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun. Wallah mukhrijum ma kuntum taktumun. Ya. Wallah. Wah sudah huruf. Allah isim fi'il atau huruf? Isim. Ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Isim ma'rifah di awal kata disebut dengan mubtada. Mukhrijun berarti adalah khobarnya. Wallahu mukhrijun ma kuntum. Nanti kita pembahasan ini ya. Itu pembahasannya. Mukhrijun mubtada khobar. Taktumun. Fi'il apa ini? Fi'il apa? Madhi, mudhari atau amar? Hanya 3 pilihannya. Fi'il Fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari. Kenapa? Tanda fi'il mudhari diawali dengan 3 ya, hamzah, ta, ya atau nun. Sudah fi'il mudhari. Fi'il mudhari ada 3. Ya. Ada 3. Fi'il mudhari sahihul akhir, mu'tal akhir, atau al-af'alul khamsah. Af'al khamsah. Kenapa? Dia bersambung dengan waw jamaah. Marfu ya. Sebelumnya tidak ada penasab dan tidak ada penjazam. Nah, sekarang kita ketahui taktumun merupakan fi'il mudhari af'alul khamsah. Fi'il butuh apa? Fa'il. Mana fa'ilnya? Al-waw. Ingat ya. Af'alul khamsah yaf'aluna wa taf'aluna, yaf'alani wa taf'alani wa taf'alina. Fa'ilnya itu adalah alifnya, wawnya, dan ya-nya. Itu merupakan fa'ilnya. Taktumun ini waw jamaah merupakan fa'ilnya. Jadi ini adalah fa'il. Contoh berikutnya, walil kafirina adzabun. Nah, ini kemarin kita baru pelajari. Wa lil kafirina adzabun. Ayo, walil kafirina. Jar majrur yang dikedepankan disebut dengan apa kemarin? Apa? Khobar muqaddam. Oh ya. Khobar muqaddam. Adzabun disebut dengan ya, mubtada muakhar. Gitu ya. Mubtada muakhar. Terakhir. Apa itu? Wala yukhaffafu anhumul adzab. Wala
wala yukhaffafu anhumul adzabu. Dan dihitung sudah. Yukhaffaf isim fi'il atau huruf? Fi'il ya. Kenapa dimulai dengan dia? Itu tandanya fi'il mudhari. Fi'il mudhari kan? Yukhaffaf. Yukhaffaf fi'il mudhari maklum atau majhul? Majhul. Ya. Butuh apa dia? Naibul fa'il. Ini naibulnya. Ya. Jadi dan azab itu tidak akan diringankan dari mereka. Yukhaffaf adalah fi'il mudhari yang majhul. Jadi al-adzabu merupakan naibul fa'il. Sudah selesai kita mengerjakan sama-sama. Bagaimana? Ada yang benar? Benar semua? Ada yang salah juga, ada yang benar juga. Lepas. Jadi tugas kita itu kalau kita melihat bacaan bahasa Arab seperti itu. Kita lihat ini nakirah atau ma'rifah, isim fi'il atau huruf, isim apa, fi'il apa. Itu caranya menganalisa sebuah kata bahasa Arab. Benar Bapak, ini adalah awal ya, awal. Insyaallah semakin kita belajar, kita akan semakin terbiasa. Semakin banyak kosakata bahasa Arab yang kita teliti, itu akan semakin melatih pemahaman kita. Di bawahnya itu pengarang ini ya, pada halaman 43 menjelaskan tentang perbedaan jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah dalam susunan ya. Al-faraqu bainal jumlatil fi'liyah wal jumlah ismiyah fi tarkib. Perbedaan antara jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah di dalam susunan ya. Jumlah fi'liyah dia yajlisu al-waladu ya. Yajlisu al-auladu ya. Ketika fa'ilnya jamak, yajlisu tetap dalam keadaan mufrad. Berbeda dengan jumlah ismiyah, al-auladu yajlisuna, mubtada'nya jamak, khobarnya juga jamak. Tarkudu al-bintu, sama juga jumlah ismiyah ya, al-bintu tarkudu. Ketika jamak, tarkudu al-banatu yarkudna, al-banatu yarkudna. Jadi harus sesuai kalau jumlah ismiyah, mubtada khobarnya harus sesuai. Dari sisi apa? Dari sisi mufrad, mutsanna dan jamak. Dari sisi mufrad, mutsanna dan jamak. Adapun fi'il fa'il, dia hanya sama dalam keadaan muannats dan mudzakarnya, laki-laki dan perempuannya. Adapun pada jumlah ismiyah, mubtada khobar, dia harus sama, laki-laki perempuannya harus sama. Mufrad, mutsanna dan jamaknya 5 dia yang harus sama. 5 ya, harus sama ya. Kalau jumlah fi'liyah 2 saja. Harus sama. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan inti jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan yang berikutnya, yaitu ini disebut dengan pembahasan nawasikh. Mana kemarin ini ya, penghapusnya? Enggak ada semua. Iya. Di dalam, coba lihat di dalam. Ada yang bersihin mungkin. Udah ada? Iya, ada. Ya. Sekalian dihapuskan. Ya. Pembahasan kita yang berikutnya ini
Dia disebut dengan nawasikh, penghapus. Penghapus. Ya. Penghapus amalan mubtada dan khobar. Jazakallah khairan. Ya. Ini nawasikh, penghapus amalan mubtada dan khobar. Dia di sini pada pelajaran kita ada dua yang disebutkan, kana wa akhwatuha, kana dan teman-teman. Jadi ada kana dan teman-teman. Dan pembahasan berikutnya nanti inna dan teman-teman. Malam ini kita akan membahas kana dan teman-teman. Kata pengarang, hafizahullah, kana wa akhwatuha, kana dan teman-teman, itu ya. Kana dan teman-teman, af'alun adalah fi'il. Jadi perhatikan, kana dan teman-teman ini merupakan fi'il. Tadkhulu 'alal mubtada, yang masuk pada mubtada wal khobar, masuk pada mubtada dan khobar. Fatarfa'u al-awwal, ia merofa yang pertama. Mubtada dia rofa. Wa yusamma ismaha, dan dinamakan isimnya. Wa tansibu tsani, dan menasab yang kedua. Khobar dia nasab, ya. Khobar dia nasab. Menasab yang kedua yaitu khobar. Wa yusamma khobaruha. Wa yusamma khobaruha. Dan dinamakan khobarnya. Khobar inna. Dinamakan khobar inna. Perhatikan ya. Jadi kana dan teman-teman ini masuk pada mubtada dan khobar. Jadi asalnya sebuah kata itu mubtada dan khobar. Nah, ketika ia masuk pada mubtada dan khobar, mubtada dan khobar sudah hilang amalannya mereka. Sudah berganti dengan amalan kana. Jadi kana ini merupakan amil namanya dia. Amil, ya. Amil dia. Sama huruf jar itu juga amil. Yang menyebabkan sesuatu itu dia bisa berubah harokatnya atau semisalnya bisa menjadi marfu, mansub atau majrur, itu amil namanya. Nah, ketika ia masuk pada mubtada, maka dia rafa. Sudah berubah namanya. Namanya sekarang isim kana. Isim kana. Dan ia masuk pada berikutnya khobar, namanya khobar kana. Contohnya, perhatikan. Allahu alimun. Allah mubtada ya kan? Alimun khabar. Ya. Ketika masuk kana berubah dia. Masuk kana. Kana Allah aliman. Perhatikan ya amalannya. Karena itu ketika ia masuk pada mubtada dan khobar. Asalnya seperti ini, Allahu alimun, mubtada dan khobar. Ya, ini namanya khobar mubtada. Paham? Kedua-duanya marfu. Nah ini dia masuk pada mubtada, namanya bukan mubtada lagi, namanya isim kana. Isim kana.
ismu kana. Itu namanya isim kana. Ini alim namanya khabar kana. Tahu? Khabar kana. Berubah dia namanya. Jadi harokat yang ada pada Allah ini bukanlah harokat yang asli sama dengan ini, walaupun sama-sama dhammah. Ya, kalau kita melihat ya sama-sama dhammah, tetapi hakikatnya berbeda. Ini marfu karena dia sebagai mubtada. Ini dia marfu karena sebagai isim kana. Dan yang berubah alimun, khobarnya berubah, yang asalnya dia marfu, ketika masuk kana, dia menjadi aliman, menjadi mansub dia, disebabkan oleh kana, dia menjadi khobar kana. Kalau ini namanya dia khobar mubtada, ya, khobar mubtada. Khobar mubtada dia sebelumnya. Kalau ini dia khobar dari kana, tapi khobar kana hukumnya dia mansub, bukan marfu. Dia hukumnya mansub, bukan marfu. Lagi contohnya dalam buku Maryamu mujtahidatun. Yamu mujtahidah mutun. Maryamu mujtahidatun menjadi kanat nomor berapa itu kita baca? Ya. Kanat Maryamu mujtahidatan. Ya. Berubah sudah ya? Kanat Maryamu mujtahidatan. Namanya mubtada dan khobar. Namanya isim kana dan khobar kana. Ismu kana, khobar kana. Nah, jadi ini merupakan penyebab sebuah isim itu menjadi marfu yang kelima. Kapan? Ketika sebelumnya ada kana dan teman-teman. Kapan ada kana dan teman-teman, maka isim itu dia menjadi marfu. Maka dia menjadi marfu. Ya. Contohnya lagi berikutnya. Isim musanna. Ya, isim musanna. Al waladani mujtahidani. Tahidani. Ya. Mubtada dan khobar yang sama-sama berbentuk isim musanna. Dua anak laki-laki bersungguh-sungguh. Ketika ia berubah menjadi mubtada khobar menjadi kana al waladani mujtahidaini. Mujtahidaini. Ya. Ini namanya isim kana. Marfu, alamat rafa'nya al alif. Khobar kana, mansub, wa alamatu nasbihi aliyah, karena dia adalah isim musanna. Biasanya kita banyak fokus pada isim mufrad, ya. Tapi kadang pada sini kita agak, makanya yang perlu banyak latihan sebenarnya pada bentuknya yang musanna, jamak mudzakkar salim, atau pada jamak muannas salim, atau pada jamak muannas salim. Begini, al-muslimuna sabiruna. Bawah aja lagi ya. Al-muslimuna sabiruna. Al-muslimuna sabiruna. Iya. Mubtada khabar dalam keadaan bentuk jamak mudzakkar salim dan jamak mudzakkar salim.
Ketika masuk kana menjadi kana al-muslimuna sabirina. Ya. Ini isim kana, ini khobar kana. Mansub, alamat nasabnya alia. Sekarang antum sudah mengerti ya bagaimana cara membedakan jamak mudzakkar salim yang mansub dan majrur. Karena kenapa? Sudah ada amilnya. Kalau kemarin kan pada pembahasan alamat-alamat i'rab, bagaimana cara membedakan jamak mudzakkar salim atau isim mutsanna dalam keadaan mansub atau majrur kan? Karena sama-sama ya. Sekarang ini yang membedakannya. Ya, kalau ada kana sebelumnya, ya, maka dia mansub namanya. Atau dia sebagai maf'ulun bih. Sebagai maf'ulun bih juga mansub. Ini ya, intinya di sini sabirina dia menjadi khobar kana mansub hukumnya. Makanya nanti khobar kana ini pada pembahasan mansubat, isim-isim yang mansub hanya dipelajari dengan cepat. Karena sudah kita pelajari pada pembahasan isim-isim yang marfu atau marfu'ah. Karena sekaligus dia. Karena begitu dia. Tugasnya merafa mubtada disebut dengan isim kana. Dan menasab khobarnya mubtada kemudian dinamakan dengan khobar kana. Itulah amalannya kana. Makanya kita menyebut dengan nawasikh, penghapus. Dihapuskan itu amalan mubtada dan khobar. Nah, kemudian ada pertanyaan ya bisa muncul. Mubtada kenapa dia bisa marfu? Nah, mubtada dia marfu karena dia di awal kata. Itu alasan dia marfu. Ya. Alasan mubtada kenapa dia marfu? Karena dia berada di awal kata. Ketika ada isim, ya, dia di awal kata, ya, maka dia marfu dia. Itu alasannya mubtada kenapa dia marfu. Ya kayak ini ya. Allahu alimun. Kenapa Allah tiba-tiba dia marfu? Karena dia adalah isim di awal kata, makanya dia marfu. Makanya dia disebut dengan amil maknawi. Amil makna namanya dia. Jadi mubtada itu amilnya adalah maknawi, secara makna saja karena dia berada di awal. Nah, tapi kalau ini namanya amil lafzi, amil lafat. Amil lafzi ini. Karena dan teman-teman atau bisa tulis disebut dengan amil lafzi. Amil berupa lafaz. Enak dia kalau lafaz begini. Jadi ada tandanya. Ada tandanya, mudah diketahui. Iya. Jadi tandanya itu kapan melihat kana CS, ya, kana dan teman-teman, nah, kita sudah begitu amalannya dia. Dia merafa mubtada dan menasab khobar. Dan namanya juga berganti. Jadi isim kana dan khobar kana. Contoh berikutnya, al-bintani mujtahidatani. Al-bintan, dua anak perempuan, mujtahidatani, bersungguh-sungguh. Menjadi kanatil bintani mujtahidataini. Iya, mujtahidataini. Ini kana ya? Kana. Bagaimana, ada pertanyaan seputar kana? Ada yang kurang satu contoh ya. Contoh jamak taksir. Bukan. Contoh jamak muannas salim, ya kan? Saya hapus ini ya. Nanti saya tanya. Ya. Al muslimatu, wanita-wanita muslimah, salah, agak ke sana-sana supaya enak nanti.
al-muslimatu shalihatun. Ini mubtada ya. Ya kan? Isim ma'rifah di awal kata disebut mubtada, shalihatun sebagai khabar. Wanita-wanita muslimah itu shalihah, ada wanita-wanita yang shalihah. Sekarang masuk kana, menjadi kanat dia. Jadi dia seperti fi'il. Kan fi'il dia kan? Fi'il itu kalau fa'ilnya perempuan dia dikasih tanda tak. Kana juga begitu dia. Makanya dia kana itu amalannya mirip amalan fa'il, mirip amalan fi'il. Fi'il kenapa? Apa amalannya? Fi'il amalannya setelahnya di rofa kan sebagai fa'il tapinya. Kalau ini dia beda namanya. Tapi mirip. Jangan bingung dulu ya. Ya, jadi dia mirip saja, mirip dengan fa'il. Kanat al kanatil muslimatu apa salihah salihatin. Ini namanya apa? Isim kana. Ya. Ini namanya khabar kana. Khabar kana ini dalam keadaan apa? Ini yang saya tadi kan, yang saya tunggu-tunggu. Ya, yang saya tunggu-tunggu. Hati-hati kita di sini, ya. Dia ini dalam keadaan mansub, ya. Karena kenapa? Karena jamak muannats salim alamat nasabnya dengan kasroh. Disinilah kadang kita terkecoh. Sama pada keadaan ini tadi ya, jamak mudzakkar salim atau al-ismul mutsanna, hati-hati. Pokoknya kalau kana itu setelahnya nanti ada contoh seperti ini, dia mansub dia, bukan majrur. Kanatil muslimatu shalihatin. Jadi kalau ingin menghafalkan kana dan teman-teman, amalannya adalah merofa mubtada dan menasab khobar. Itu yang kalau mau dihafal. Kana dan teman-teman amalannya adalah merofa mubtada dan menasab khobar. Ini harus jadi hafalan mati, mau ndak mau. Sama seperti kita menghafal huruf jar. Huruf jar apa tugasnya? Membuat isim yang setelahnya menjadi majrur. Kita baru membahas kana. Cuma yang kita banyak bahas hanya kana saja ya. Adapun teman-temannya itu di kitab berikutnya baru kita akan banyak contohkan. Yang penting kana dulu. Jadi ada sebuah fi'il. Fi'il ini tertentu dia tidak banyak. Kapan dia masuk pada mubtada dan khobar ini ya. Dia masuk pada mubtada dan khobar. Kapan ia masuk pada mubtada dan khobar, maka dia akan menghapus amalan mubtada dan khobar. Oleh karena itu ketika dia masuk, mubtada disebut dengan khobarnya disebut dengan khobar kana. Jadi sudah paham ya tentang kana dan kana dulu, kananya. Teman-temannya nanti kita bahas. Ini kalau untuk teman-temannya kita hanya sekedar mau menjelaskan artinya saja dulu. Artinya seperti apa? Insya Allah kita cukupkan dulu ya. Cukupkan dulu. Besok insya Allah baru kita membaca teman-teman kana.
Saya kira demikian dulu ya. Insyaallah kita akan lanjutkan besok. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.